Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dapur 1. Dapur 2. Oke. Dapur 3. Semangat. Dapur 4. Konsentrasi. Dapur 5. Siap belajar. Oke, kita jadi dapur 5 berarti kita siap untuk belajar. Baik. Dapur semangat. 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 Baik, nah kita siap belajar dengan semangat. Baik, anak-anak Bapak, tadi kita sudah berdoa, kita sudah mengikuti dengan semangat pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Ada 2 orang teman kita ikut seleksi di SD 9. Doakan semoga mereka berdua menang dan bisa ikut lomba di kecamatan sampai di kabupaten. Oke, kita doakan semoga menang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah Bapak Ibu sayangi, hari ini kita belajar apa? Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sekarang buka buku kamu. Ya. Buka buku kamu, kita masuk di bab 2. Ya. Bab 2 yang punya bukunya buka halaman 25. Ya. Ya. Bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Ya, apa judulnya? Cerita tentang Indonesia kita. Ya, sebelum kita mulai pelajaran di bab 2 ini, kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa itu? Salah satunya. Apa yang kita buat? Hah? Menghargai guru dan teman. Lagi? Menghormati sesama. Menghormati guru, apa lagi? Fokus selama kegiatan belajar. Baik, pagi kamu ingat? Tidak membuli. Ada tidak membuli? Itu sama dengan saling menghargai ya, saling menghormati dan menghargai. Ya, kemudian belajar dengan penuh semangat. Ya, itu kesepakatan kita yang sudah kita bentuk lama sejak kita kamu itu masuk di kelas 6 ya. Jadi kita patuhi, kita sepakati ya, tetap bisa kita laksanakan. Bisa kita laksanakan? Bisa. Oke, kita masuk di bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Ya, jadi di bab 2 ini tujuan kita belajar tentang cerita Indonesia kita, yaitu pertama, Bapak harap kamu dapat mengenal sejarah bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia, ya, baik itu tokohnya maupun waktu periodenya atau waktu mereka datang. Waktu mereka datangnya kapan? Ya, yang pertama. Yang kedua, Bapak harap kamu bisa menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kedua, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Kamu dapat mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang kedua, kamu dapat menceritakan kembali ya sejarah bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Itu 2 itu aja. Kita belajar ini tujuannya seperti itu. Baik, dengan tujuan itu kita sudah pembagian kelompok menjadi 6 kelompok kan? Ya, menjadi 6 kelompok. Sekarang kita akan membaca
cerita apa saja sih yang ada di sini sebelum kita belajar kita membaca. Bapak mau tanya, menurut kamu apa sih tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Hah? Yuk. Ya, Aifat. Menjajah, Pak. Menjajah. Tanah Indonesia. Menjajah dan mengambil tanah Indonesia. Ya, bagus. Yang lain? Nah. Untuk mengenal sejarah mengenal bahasa Indonesia. Boleh. Yang lain? Nah. Mendapatkan rempah-rempah, kata si Nazrin. Ya. Yang menurut kamu nih bebas. Lain? Saatnya yang kedua dimulai. Ayo, yang lain? It's time for the second Apa half of the kira-kira song. tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Ayo, ada? Pak. Ah, siapa? Ingin mengambil bangsa Indonesia karena banyak yang serupa. Karena ingin mengambil bangsa Indonesia karena banyak rempah-rempah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti pemahaman dasarnya kalian sudah paham, ya? Karena beberapa hari yang lalu, ya, belum sampai sebulan, kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang berapa? 79. Artinya 79 tahun yang lalu Indonesia menyatakan merdeka. Dari apa? Dari bangsa asing, dari penjajahan yang ada. Nah, bayangkan kalau kita nggak dijajah, bangsa asing nggak datang ke Indonesia, kita nggak ada memproklamirkan kemerdekaan, ya. Kita nggak perlu memproklamirkan kemerdekaan karena kita nggak dijajah. Tapi karena kita dijajah oleh bangsa asing, ya, jadi kita 79 tahun yang lalu kita memproklamirkan kemerdekaan. Ya, tepat pada bulan lalu ya, kita sudah merdeka selama 79 tahun. Oke, sekarang kita baca. Yang nggak ada bukunya bisa lihat di papan tulis. Ini dah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara, jelas? Kedatangan bangsa-bangsa asing. Bisa lebar. Ya, yang ada bukunya silakan baca. Kita literasi. Jadi kamu paham? Yang ada bukunya lihat di papan tulis. Ini kedatangan bangsa Portugis ya, judulnya. Sudah siap bilang ya, ke anu ke bawah. Sudah? Sudah? Oke, kita lanjut. Ceritanya ya, ini dia. Jadi Pak, yang ada bukunya cara berbagi ya. Dibaca sambil dipahami nak. Apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Yang pertama, yang kedua, pada tahun berapa mereka datang ke Indonesia? Itu yang penting. Tujuannya apa? Kadang ada juga bangsa asing itu yang pertama dia tujuannya ternyata tidak mau menjajah, tapi melakukan perdagangan jual beli, ya, dengan masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Dulu namanya bukan Indonesia, tapi wilayah Nusantara. Ya, Nusantara. Melaka itu masih wilayah Nusantara. Masih belum ada negara yang pasti zaman dulu. Karena masih tahun 1000
sekitar 1500-an ya. Wilayahnya Nusantara. Belum pasti adanya sebuah negara. Sampai kedatangan bangsa Inggris. Iya, kedatangan bangsa Inggris. Kamu juga bisa lihat di peta itu, dia di mana melabuhnya. Ya, bersandar kapalnya itu di wilayah mana pertama kali di Indonesia. Kan beda-beda kan? Kalau di Inggris di wilayah mana, di Portugis wilayah mana, pasti dia beda. Tidak sama. Sudah sampai kedatangan bangsa Belanda, Inggris. Sudah datang bahasa Inggris. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kita sedikit. Terbang. Kedatangan bangsa Spanyol. Jadi yang pertama kedatangan bangsa apa? Portugis. Portugis. Kedatangan bangsa Portugis, mana dia? Kapalnya di mana itu? Nah, kapalnya di mana? Dia tahu di wilayah mana? Hah? Di wilayah Indonesia, iya. Dia tahu tepatnya di mana tuh posisinya? Kan baru. Ah? Iya, wilayahnya namanya Nusantara. Yang sekarang ada provinsinya, provinsi apa? Ada yang tahu? Bengkalis. Mana? Riau. Ayo, kamu baca nggak tadi di situ di bacaannya? Ada nama provinsi? Melaka. Pertama kali ya di Melaka. Melaka tuh Melaka tahu Melaka? Mana Melaka? Malaysia. Malaysia. Sekarang jadi Malaysia. Tapi dia setelah ke Melaka, dia kemana lagi? Nah, itu Melaka kan di sini kan? Nah, dia jalan ke sini. Ini yang kamu baca dapatnya di mana tuh? Wilayah apa? Nusantara ya. Maksudnya nama provinsinya? Ada yang tahu? Yo. Di situ ada? Ada enggak? Masih ada? Kamu belum siap baca enggak? Tuh. Ayo di mana? Setelah ke Melaka kemana dia? Terakhir? Maluku. Wilayah Maluku ya. Maluku. Provinsi Maluku ya. Nah, dia di Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol. Di mana posisinya? Ada yang tahu? Wilayah timur Indonesia. Iya, betul, wilayah timur Indonesia. Ada yang tahu tepatnya di mana? Wilayah timur di mananya? Nah. Dan tebak-tebakan. Iya, di daerah Ternate dan Tidore. Ya, itu masih di daerah Maluku ya. Ya, daerah Maluku, Ternate dan Tidore. Ya, tuh. Dan kemudian bangsa Belanda udah dibaca? Spanyol dulu ya? Spanyol belum kan? Spanyol sudah? Sudah. Coba Spanyol. Spanyol sudah. Sekarang Belanda. Belanda. Pada tahun berapa Belanda datang ke Indonesia? Ya, 1596. Bayangkan. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Indonesia datang tahun 1596. Dari datangnya Belanda ke Indonesia, ke Nusantara, sampai dia merdeka, sampai kita merdeka, berapa tahun rentang waktunya dan sudah datang ke Indonesia? 300 lebih. Hah? Iya, betul. Sekitar 300 lebih, 300 tahun lebih. Hampir
350 tahun. Benar nggak? Sekitar 1945 kurang 1596. Sekitar 349 tahun. Ya. Ya, kurang lebih 350 tahun lah. 350 tahun berapa abad itu? 3 abad lebih ya, 3,5 abad. Ya, 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia. Oke, dah selesai Belanda. Lanjut Inggris datang ke Indonesia sama tujuannya, yaitu apa tuh? Perdagangan, ya, perdagangan rempah-rempah awalnya semuanya. Dia nggak adanya menjajah sebenarnya, tapi perdagangan rempah-rempah. Tapi karena ada kesempatan dalam kesempitan, artinya zaman dulu tuh masyarakat Indonesia Nusantara itu masih kurang SDM-nya, kurang sumber daya manusianya, masih lemah-lemah lah, masih mudah dibohongi, ya. Nah, karena ilmunya masih belum setinggi bangsa Eropa. Ini kan bangsa-bangsa Eropa semua yang menjajah ini kan? Iya, bangsa-bangsa Eropa. Ya, awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia tujuannya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan. Dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia pun nggak tinggal diam, dijajah pun mereka akan melawan walaupun tidak memiliki banyak senjata, walaupun senjatanya seadanya. Yang kamu pikirkan senjata zaman dulu Indonesia apa tuh? Tombak, keren tuh. Dan tombak? Ya, kayu diruncingkan. Apa ini? Bambu runcing. Ya, bambu atau bulu. Nah, itu diruncingkan. Itulah senjata masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Nah, ya. Oke, kita sudah membaca literasi. Sekarang Bapak bagikan lembar kerja. Ya, per kelompok ya. Tulis masing-masing nama kelompoknya. Dan Bapak bagikan juga peta ya, peta persebaran Indonesia. Oke, kerjasama ya, Bapak nilai kerjasamanya. Ya, ada kelompok, dalam kelompok. Jadi relasi ya. Ya, ada tetap. Siap ya, tunggu instruksi ya. Pause tuh Bang. Oke, sudah dapat semua kelompok? Oke, masing-masing sudah dapat lembar kerja setiap kelompok. Ya, di situ Bapak bagikan kan ya, Bapak bagikan lembar kerja. Apa judul lembar kerja yang pertama itu? Mengamati. Apa judulnya? Mengamati peta penjelajahan bangsa asing ke Nusantara. Pak, kok Nusantara? Kenapa nggak Indonesia? Itu bisa jawab. Karena zaman dulu itu Namanya Nusantara. iya, namanya masih wilayah Nusantara.
Ya, belum resmi nama Indonesia. Ya, karena nama Indonesia tuh banyak pergantian, ada Hindia Belanda, ya, ada Republik Indonesia Serikat, macam, ya. Banyak pergantian nama zaman dulu ya, karena masih tahun awal. Oke, di situ bahannya apa? Peta penjelajahan samudra. Peta penjelajahan samudra. Ini ya kan? Peta penjelajahan samudra. Jelas ya? Yang langkah-langkahnya, perhatikan. Yang pertama, amati pola garis pada gambar peta dan cari keterangan yang ada dalam gambar atau video yang ditampilkan guru. Nanti Bapak tampilkan juga video dan bisa juga kamu mengamati gambar yang ada. Ya. Ya. Sama masing-masing. Yang kedua, tulislah informasi yang kalian dapatkan berdasarkan hasil pengamatan gambar pada lembar ini. Ya, situ ada hasil pengamatan gambar. Atau kamu mengamati video juga boleh. Nanti Pak tampilkan video. Ya, kamu tuliskan hasil pengamatan, bisa kamu informasi mengenai kapal kalau ada. Kemudian apa? Tahun kedatangannya. Kemudian apa? Tujuan kedatangannya untuk apa negara bangsa asing itu. Ya, itu kamu tuliskan secara detail di lembar hasil pengamatan. Paham? Paham? Nah, yang ketiga, tuliskan kesimpulan mengenai bagaimana bangsa asing masuk ke wilayah Indonesia. Kesimpulannya apa? Kenapa bangsa asing bisa masuk ke wilayah Indonesia? Kesimpulannya apa? Kemudian, nah ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Bapak kasih contoh. Misalnya kedatangan, ini jalur apa yang kamu mau pilih? Belanda, Spanyol, Inggris, atau Portugis? Kalau Belanda warnanya titik-titik merah, Spanyol itu warna biru, kemudian Inggris itu warna garis putus hitam, dan Portugis hijau. Jelas? Nah, yang Portugis, Bapak kasih contoh yang Portugis ya. Portugis warna apa? Garisnya warna hijau. Portugis, ya, lihat itu di apa peta? Di peta itu ada tuh negaranya Portugis pertama dia. Ada kan? Lihat ada wilayah Eropa di pangkalnya. Ada di dekat Spanyol. Ini berdekatan ini antara Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis berdekatan negaranya. Ya Portugis, kemudian dia berjalan berlayar. Ini namanya pelayaran samudra. Ya, pada zaman dulu pelayaran samudra karena dia melewati beberapa samudra. Dari Portugis dia kemana? Ke Tanjung Harapan, ya, Tanjung Harapan. Setelah ke Tanjung Harapan dia kemana lagi? Ke India. Tujuannya apa? Dia bukan menjajah, tapi melakukan perdagangan rempah-rempah. Karena di bangsa Eropa tuh rempah-rempah seperti emas, ya. Seperti emas karena sangat dibutuhkan. Setelah ke India, kemana dia? Maluku. Sebelum ke Maluku, Kepulauan Maluku. Sebelum. Apa yang kamu baca tadi? Portugis itu wilayah apa tuh? Dekat Sumatera. Ayo, ada. Ini ya. Nih, nah, ini aku tunjukkan. India, India kemana ini? Itu Sumatera kan? Mana? Bantu sini. Ini apa? Ayo. Ini tak ada namanya. Ayo. Apa? Indonesia. Yang kamu baca tadi kedatangan bangsa Portugis di mana? Iya, di Malaka. Malaka yang sekarang itu adalah Malaysia. Dulu masih wilayah Nusantara tuh. Ya, Malaka. Setelah ke Malaka kemana dia? Ke Kepulauan Maluku. Ya, udah jelas? Nah, sekarang tuliskanlah hasil pengamatanmu. Bapak juga tampilkan video ya. Kalau ini rasa kurang jelas, Bapak juga tampilkan punya video. Oke, videonya Bapak ambil dari channel YouTube ya. Bapak ambil dari channel YouTube. Kamu perhatikan baik-baik. Tunggu. Suara kayak ini, Pak.
Nah, Peristiwa kedatangan bangsa Barat. setelah bahasa asing ya, bahasa Eropa. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Tahunnya, Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. barengan ya. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai Ini berikut. faktornya kenapa mereka? Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Nih, kita mencari kekayaan. Gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sangat emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sampai situ jelas tujuannya ya, tujuan bangsa asing ke Indonesia, Nusantara. Yang pertama apa tadi? Ayo, ingat. Mencari kekayaan berupa rempah-rempah, kayaknya bukan gold itu artinya emas di situ. Gold itu kekayaan ya. Yang kedua? Menyebarkan agama. Itu yang ketiga. Yang kedua? Kejayaan. Mencari kejayaan ya. Artinya apa mencari kejayaan di situ? Glory. Ya, glory. Dia maksudnya apa tuh? Kalau dia jaya itu karena apa dia? Nah, dia kalau dikatakan jaya apabila Pandai, pandai, terus lain pintar, sukses. superior, sukses. Dia mampu menjajah negara-negara lain, ya kan? Kejayaan situ kan? Ditancapkan bendera di wilayah-wilayahnya. Artinya apa? Sudah berhasil menjajah negara ini. Artinya dia, wah, aku jaya, aku bisa menjajah negara-negara di timur sana. Nah, itu dia. Itu udah mencari kejayaan. Itu makanya dia sambil mencari kekayaan, dia juga mencari kejayaan. Sambil berdagang, dia sambil juga menjajah. Yang ketiga apa? Tadi? Menyebarkan agama. Gospel, menyebarkan agama. Ya, dia juga menyebarkan agama. Nah, jadi agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, mereka lah yang membawa itu juga. Mereka juga membawa itu. Ya, Islam ini lambangnya bulan bintang, kalau Kristen yang lambangnya salin, itu mereka lah yang membawa bangsa-bangsa Eropa itu. Ya, jelas sampai situ. Untuk masa periode kedatangannya, singkat di awal tadi, di awal video, ya. Bisa ada kamu tulis hasil pengamatannya di gambar itu boleh
Kalau menggunakan video juga boleh ya. Silakan kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup? 15. 10 menit cukup lah, banyak kok. Banyak, ini masih jam 8.30. Nanti ada lembar kerja yang kedua. Hah? Hasil pengamatan, misalnya kamu mengamati tentang apa itu? Misalnya kamu mengamati tentang informasi mengenai kapal atau kedatangannya. Misalnya bangsa Portugis tahun kedatangan tahun berapa? Ya. Nah, tahun berapa kedatangannya bangsa Portugis? Tujuannya apa? Atau digabungkan aja. Bangsa Portugis datang tahun sekian. Bangsa Spanyol datang tahun sekian. Apa lagi? Bangsa Belanda dan Inggris datang pada tahun sekian. Ya. Kemudian bisa juga kamu tulis perjalanannya. Bangsa Portugis dia di peta, dia berjalan dari apa itu? Ke Tanjung Harapan, India, Melaka sampai ke Pulauan Maluku. Itu bisa. Hasil pengamatan lah menurut kamu. Ya, bebas. Ya, bebas. Yang penting mengenai informasi kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ada lagi? Oke, bisa ditulis informasi apa saja sih yang ada di dalam peta ini atau di dalam video. Ya, boleh Bapak sambil putar lagi. Kamu sambil menulis informasinya juga. Terakhir ya, putar ya. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan ke Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Boleh ya. Kapan mereka pertama kali mendarat di Malaka Portugis dan ke Malaka tahun 2015. Itu di Malaka ya. Kalau di Indonesia tahun berapa? Mendarat di Tidore Maluku pada tahun Spanyol pada tahun 1521. 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Ya, Inggris dan Belanda pada tahun Kapal-kapal Belanda pertama kali 1596. mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sangat emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkan pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Dari pertama. Yang kedua, ditemukannya meteor. Peristiwa kedatangan bangsa Barat.
Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Ini ke Malaka ya? Kalau ke Berikutnya Maluku ialah nggak bangsa segitu. Spanyol Maluku yang tahun berapa? mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1595. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah Apa, sangat ngantuk? mahal. Hah? Harga rempah-rempah sangat emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Apa tuh? Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Ya, tidak semua. Itu Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Ya, jelas ya. Sini. Ya, silakan tuliskan informasi apa yang kamu dapat dari peta penjelajahan samudra dan atau dari video yang Bapak sampaikan tadi. Nah, mau dari sini juga boleh, mau dari video yang Bapak sampaikan tadi juga boleh. Bebas, yang mana aja. Yang penting berisi informasi. Informasi itu berupa apa aja, Pak? Bisa berupa tahun kedatangannya, bisa berupa apa tujuan mereka datang ke Indonesia, dan bisa juga apa saja keinginan mereka. Selain tujuan, keinginannya juga ada kan, Pak? Oke, udah 10 menit. Siap? Tambah lagi 5 menit ya. Menit lagi ya, Pak. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time for the third hour to start. Diskusikan lah, diskusi. Apa saja diskusi ya. Nah, teman yang lain juga diskusi. Kurang jelas silakan tanya. Nah, Pak. Ya. Isi mana itu nggak polisi, itu kan garis. Itu kan garis apa? Garis perjalanan. Kalau yang titik merah ini kan Belanda. Nah, itu nggak diisi, itu garisnya. Yang peta itu kan diisi nak ya. Halo, perhatikan. Yang ini bukan titik-titik, ini adalah
jalur perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Kalau yang titik merah ini siapa yang jalan ini? Ini Belanda, jalan Belanda ini. Belanda kemana tuh? Jalan langsung dia kemana? Ke Banten dia. Belanda langsung tanpa singgah langsung ke Banten, provinsi Banten. Sekarang namanya provinsi Banten. Yaitu dekat dengan Jakarta. Yang provinsi Banten dekat sekali dengan ibu kota Jakarta. Ya, langsung dia Belanda ke Banten, provinsi Banten. Bukan Banten ya. Banten ini dari provinsi Banten. Banten. Hah? Ya, itu kan itu jalurnya ya. Kalau Spanyol yang biru mana dia? Ya. Spanyol Pak, ini yang biru. Langsung ke Kepulauan Maluku dia. Kalau Inggris mana? Kita. Ya, ke India. Makanya orang India itu pandai berbahasa Inggris. Karena dijajah oleh negara Inggris. Kenapa? Boleh. Belanda berjalan jalurnya ke sini pada tahun sekian. Boleh di informasi itu. Boleh. Silakan bebas. Free. Kesimpulannya bebas. Misalnya kesimpulannya bangsa asing Indonesia tujuannya untuk ini ya bisa. Ya 5 menit lagi ya. Kamu juga emang nggak sih? Ya udah sih. Kamu bantu apa? Kasih ide ya apa idenya? Oh, Saputra yang pingsan. Coba ini hiperbola ini kan, majas hiperbola. Cuman duduk-dudukan sampai pingsan. Majas apa hiperbola kan? Iya. Melebih-lebihkan. Iya, kalau melebih-lebihkan ya. Hiperbola. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Informasi apa yang kamu tangkap dari peta ataupun video tadi? Kalau dari peta penjajahan samudra, negara mana yang penjelajahannya itu paling panjang, paling jauh? Menurut kamu lah, negara mana yang penjelajahan samudranya paling jauh? Dari peta. Ayo. Negara mana yang penjelajahannya paling jauh? Spanyol. Apa? Spanyol. Spanyol. Kenapa Spanyol? Oh iya, ya Spanyol ya. Coba nih, yang biru kan? Spanyol biru. Nah, kemari Spanyol. Baru dia ke Kramagetan ke sana. Dan juga dia ke San Salvador, ke Haiti. Jauh jalannya. Kalau yang ini dia rata-rata ke ini dia ke Nusantara ini, yang Inggris, Belanda, Portugis, ada ke Nusantara. Mungkin dia tahu Nusantara tuh. Iya, dia jalan lagi dia. Seperti ini ke Filipina dia kan, ke apa nih? Malaka gitu. Ya? Malakanya salah, itu Malakanya di sini ya. Ya. Udah siap? Ya. Kembali. Udah siap, boleh nggak sini? Pegang dulu, pegangnya. Nanti kamu bisa menampilkan. Ya. Ya 15 menit. Tambah 5 menit lagi, Pak. Untuk yang lainnya sambil mengerjakan yang lembar kerja itu, Bapak bagi lembar kerja tentang lini masa ya. Lini masa, ya pegang dulu. Itu lini masa cerita tentang Indonesia kita, ya. Bagi
Ini bahannya untuk angkat ah, yang tidak berdenan bisa mengapai. Nah, yang kamu mana? Ah? Iya, melakat. Melakatnya itu tulisannya Kalau dari karton tadi ya Pak? iya. Ini dia Pak. Hah? Oke, ya, untuk lembar kerja yang kedua, ya, lembar kerja kedua judulnya apa itu? Judulnya apa? Ini masa cerita tentang Indonesia. Iya, lini masa cerita tentang Indonesia kita. Bahannya yaitu kertas karton. Bawa kertas karton. Bawa gunting. Bawa lem. Alat pewarnai bawa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah bacalah kisah kedatangan bangsa asing ke Nusantara pada buku siswa. Boleh kamu baca ulang yang tadi? Ya, kisah kedatangan bangsa asing ke Nusantara yang dari bangsa apa tadi? Portugis, bangsa apa lagi? Spanyol, apa lagi? Bangsa Belanda dan bangsa Inggris. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, tuliskan informasi penting mengenai topik masing-masing pada kartu yang sudah disiapkan dulu. Nanti Bapak bagi kartu yang Bapak siapkan, kartu apalah, sticky note gitulah, untuk menempelkan pada kertas karton. Yang ketiga, buatlah garis lini masa pada kertas karton. Ya, garis lini masa, coba kasih tahu bentuknya. Yang empat, beri judul cerita tentang Indonesia kita pada karton. Kemudian yang kelima, tempel kartu yang sudah berisikan informasi penting pada kertas karton. Yang enam, penempelan kartu disesuaikan dengan urutan kejadian. Yang ketujuh, hiaslah lini masa kalian dengan alat mewarnai. Ada yang kurang jelas? Untuk garis lini masanya seperti ini ya. Garis lini masa. Judulnya adalah tadi lini masa. Lini masa. Cerita. Cerita tentang Indonesia kita. Nah, buat di kertas karton. Nah, boleh pakai pensil terus diwarnai. Ya, bentuk iya. Tentang Indonesia kita. Nah, ini ya judulnya. Ya, buat tulisannya agak besar judulnya ya. Lini masa. Ya, sudah pas gitu. Ya, paruh kan? Ya, gitu. Lini masa cerita tentang Indonesia kita. Buatnya mau begini boleh, mau panjang juga boleh. Mana suka? Kalau yang modelnya mau buat seperti ini, ya, obat seperti ini, tanda panahnya seperti ini. Tanda panah, buat seperti itu tanda panah. Ya, kemudian ini contoh ya. Nih tanda panah ini garis tanda panah lini masa. Ya, yang pertama itu di sini adalah apa tuh, bangsa apa data tahun sekian, bangsa apa? Yang pertama kali. Inggris. Portugis. Bahasa Portugis. Kemudian bisa kamu balik di sini. Nah, bangsa apa? Mulai di sini. Nah, ini masa. Mulai di sini bangsa apa? Berapa? Ada 5 ya? Pas.
Ya pas 4. Pas ya 4 ya. Nah. Ya, baru sini merdeka ya. Mereka. Nah, jadi diawali dari sini, dari sudut nih, dari ujung. Kalau kamu buatnya seperti ini, apa namanya? Horizontal. Ya, seperti ini. Nah, horizontal. Kalau buat vertikal, nah begini, lain lagi. Kalau kamu buat seperti ini, begini, kamu tanda panahnya ke atas, ya. Kalau itu buat tanda panah ke atas. Nah, buatnya ke atas gini. Kalau buatnya memanjang, ini, berarti yang sini apa? Negara apa? Yang sini negara apa pada tahun berapa? Yang sini juga. Dan terakhir sini, ya kan? Ini kalau dia aku kamu baru manja. Judulnya sama. Ini masa cerita tentang Indonesia kita. Ini masa cerita tentang Indonesia kita. Oke, bapak bagikan seperti ini ya. Cukup nggak? Satu. Iya. Mau pilih mana? Itu atau ini? Ya, yang paling bawah tutup apa namanya pangkal tanda panah itu bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia. Paham? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Yang hanya mengerjakan lembar kerja yang pertama, yang lainnya juga mengerjakan lembar kerja yang kedua. Jadi 4 ya, cukup. Begini lembaran cukup. Ya, ini Kalau untuk menghias, silakan. Ini 4 kan? Nanti di lem ya, buat kotak mana dipercantik dengan alat warna kalian. Ini. Bapak, ini dijawab kan? Ulang tahu, bapak jelaskan kamu tidur. Orang. Ya. Ini masa cerita tentang Indonesia kita. Indonesia maju. Amin. Amin. Ini untuk ini apa kali itu? Nah, tuh di sini kan cantik. Udah, Bu. Apa ya? Meremas sendiri. Di sana mana? Dan juga ada kota. Ini di kota ini. Tahun sekian bangsa Portugis datang ke Indonesia. Berlalu parah bisa. Kalau kurang kakaknya bilang. Ya judulnya buat dulu judulnya. Jangan kosong. Jangan si Aski ya, jangan tapi ngapain? Udah. Bang doa. Penilaian waktu itu apa masing-masing ada nilainya ya. Aku deh. Jangan dulu. Buat dulu kayak dia Ini sambil bekerja sambil menilai kalian per kelompok dan per individu. bentuk bisa tidak ya, kalau kita main di bawah.
Gariskan dulu lah. Gariskan dulu kalau cuma. Pak, Bapak. Kesimpulan dari hasil pengamatan itu. Bapak. Ya, bentar. Dari hasil pengamatan itu apa yang kamu dapatkan? Hasilnya apa? Nah, itu kesimpulannya. Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap peta perjalanan Samudra atau video yang tadi adalah begini. Bahwasanya bangsa asing begini. Hasilnya. Apa kesimpulannya? Ada pertanyaan tadi? Kalau tidak salah di Oh, ini Untuk mewarnai, memperindah. dikasih jawaban dengan buat bingkai Pak. Hah? Wabingkai? Boleh wabingkai. Tapi ingat waktu ya. Waktu tuh 15 menit lagi ya. Besok pada itu 15 menit. Ini masa. Ayo buat seindah mungkin, sebagus mungkin, pokoknya semaksimal mungkin. Jangan asal-asalan terjadi. Tapi buatlah semaksimal mungkin. Kita berdiri. Ayo. Iya, Mas. Yang bisa tulis, yang bisa tulisan begini, balok akan balok ya. Di masa bisa begini. Ada yang bisa tulis begini. Itu kelebihan tuh. Punya kelebihan. Ini masa. Bisa. Bapaknya tak sih. Ini masa. Seperti inilah. Ini masa. Ya. Betul. Ya. Ini masa. Ya, bagus. Ya. Itu tanda panahnya ya. Nggak kurang panjang tuh. Kita boleh pada Bisa. Nanti setelah ini yang sampai duluan siap kelompoknya, kamu akan menceritakan sejarah, ya, sejarah singkat mengenai kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ya, baik. Menceritakan berdasarkan apa ceritanya? Berdasarkan lini masa yang sudah kalian buat. Yang sudah kalian buat, kamu bisa menceritakan. Apa? jangan ditarik-tarik dengan dekat. Kalau ini masa. Yang bagaimana? Itu tuh. Bangsa Portugis datang yang bisa tahu tujuan apa boleh. Dalam kartu yang Bapak bagikan itu yang dituliskan hanya pertama adalah bangsa apa yang ditulis itu, kemudian tahun kedatangannya, kemudian yang ketiga tujuannya, itu aja. Bangsanya apa,
tahun berapa, dan tujuan. Bisa? Nah, tujuannya secara singkat aja. Kalau misalnya tak muat ya Bu. Wanita, tahun, dan tujuan. Bisa? Di kertas tadi, di stikin apa kartu. Nah, yang mau bagi tadi. Iya. Bangsa, tahun, dan tujuan. Nah, itu aja, 3 itu aja. Nah, dari 3 itu udah bisa kamu menceritakan sejarah kedatangan bangsa asing di sini. Ketika mainnya pula. Masa cerita. Pakai sinar, sinar. Biasanya banyak aja tuh cantik. Ya, memiliki seni. Ya kan? Nah, kalau tentunya nih, lini masa, banyak tulisannya, tapi enggak. Nah, bisa lah dibaca. Tahu tadi potong itu di bawah bingkai. Ada yang bisa dibaca. Ya, ini antu. Yang tak buat ini yang protes saja. Dia nanti yang tak buat protes. Yang buat saja. Kan banyak itu kerjaan kan, ada yang menuliskan ini, ada yang membuat itu. Itu pun ini tidur kamu misalnya. Alah. Jadi buka sih aku. Nah, lini masa, buat apa lagi? Memanjang atau ini? Bang. Tapi, ini lini masa. Kan bagus tulisannya kan? Profesor kok nggak? Profesor, kalau dokter. Apa tuh? Ya, ini kan ini. Peta perjalanan. Ini kan bukan kamu bayangkan mudik yang diisi. Ini garis jalur. Ini jalurnya lo ini bukan yang diisi. Bayangan dari itu diisi. Anda jelaskan apa tadi? Kamu jelaskan kemana rupanya? Menghayal. Ya buat. Ini masa. Yuk, waktunya 10 lagi. Nanti Pak. Ya tinggal buat pintu, tanda panah, sama di kertas tadi mana kertas tadi? Satu kertas tadi buat lah. Apa tadi? Nah buat. Jangan kamu harapkan kamu buat. Bangsa ini kan bisa tulis kan? Nah buat. Bangsa Portugis, tahun kedatangan, ya, tidak. Yang ini bisa apa lah ya? Yang kartu ini, yang lainnya bisa tulis. Bisa tulis nih. Cara bangsa Portugis. Bangsa Portugis tahun kedatangan tahun berapa? Aja. Nah, ada kan itu? Tahun kedatangan dengan tujuan. Pakai pena langsung itu apa? Jadi apa ya tulis lini masa. Lini masa kita tentang Indonesia kita. Aku cantik. Lugus, coba kita tengok. Lugus betul. Oh nyanyi.
daya alam. SDM sumber daya manusia. Ya itu sumber daya alam. Ini buat tulisan bangsa apa yang datang dari Indonesia, bangsa apa? Bangsa Portugis, ya kan? Di sini bangsa Portugis. Tahun kedatangan tahun berapa? Tujuannya apa? Tahu kan? Dulu dijelaskan di sini kan? Dirasakan lagi. Spanyol. Dua nih dua. Berbagi ya, berbagi kerjaan ya. Di lembar kerja itu ada soal ya. Ada soal yang juga kamu jawab 5 soal, silakan dijawab ya. Yang kelompok lain. Selain dalam satu berbagi kerja. Ada juga soal. Berdiam. Nah ini ya, ada juga soal ya. Nah, bisa berbagi tugas untuk akan menjawab soal yang ada, pertanyaan yang ada. Lurus tadi. Gambar oleh yang kecil. Ya, Kita megin apa? ada pertanyaan? Tapi kita sampai dari ini. Apa aja lagi nih? Spanyol tahun 1521. Aku lagi ya. Oke, ya Bapak. Waktu istirahat akan berakhir dalam renungan. Silakan kelas semuanya tenang ya. Perhatikan. Ya, silakan buka. Ya, salam. Sini lagi. Jelek begitu. Terima kasih. Iva. Siapa yang moderator? Jadi lah. Ayo pulang. Ya salah satu lah, laki lah masuk pilih. Dan aku kan sini. Lagi. Lagi lah. Lah. Makan? Mana menceritakan? Akan menceritakan. Iya, bentar apa tuh? Ini tidak, silakan. Silakan membaca Atina. Kalau baca juga kan. Baca aja si Adi.
kedatangannya bangsa apa dulu? Bisa tahu? Ya, coba. Salah satu. Ah. Ah? Dia. Silakan. Pertama kali bangsa apa yang datang ke Indonesia? Portugal. Portugis. Pada tahun? Ya, kemudian kita bangsa apa? Azim. Bangsa apa terakhir setelah Portugis? Spanyol. Ingat tahun berapa? 1500. Setelah itu ini bangsa apa lagi? Bangsa Belanda. Ingat berapa tahun? 96. Ya. Mohon perhatian, waktu istirahat telah selesai. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk memasuki ruang kelas masing-masing dan para guru akan segera memasuki kelas. Sekali lagi, waktu istirahat telah selesai. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk memasuki ruang kelas masing-masing dan para guru akan segera memasuki kelas. Terima kasih. Ya, silakan. Satu ada yang moderator, satu ada yang menceritakan ulang. Aku yang baca. Tidak mesti dibaca. Kamu ceritakan ulang juga boleh. Saatnya jam keempat dimulai. It's time for the fourth hour to start. Oke. Ya. Salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Doraemon ingin menceritakan tentang lini masa cerita tentang Indonesia kita. Boleh? Coba baca Pak. Mau nggak dibaca dia? Kamu bisa maju sekarang ulang lebih bagus. Pertama kali datang. Bangsa Portugis pada tahun 1511. Tujuan mereka untuk mengambil rempah-rempah. Ya, lanjut. Kedua, bangsa Spanyol pada tahun 1521. Tujuan mereka untuk mencari kejayaan. Bangsa Belanda pada tahun 1596. Tujuan mereka untuk menyebarkan agama. Keempat, bangsa Inggris pada tahun 1596. Tujuan mereka untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok Lemon. Lemon ya? Nah, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya, sudah selesai semua ya. Sudah selesai pelajaran kita tentang cerita tentang Indonesia kita. Mari kita refleksikan bagaimana pelajaran kita hari ini. Hah? Seru, senang. Apa yang kamu pelajari hari ini? Senang? Apa yang kamu pelajari hari ini? Pelajari tentang kedatangan bangsa
baru. Bangsa asing. Bangsa asing. Ya. Nusantara. Nusantara. Yang lain, ya, yang lain apa lagi? Yang mau menjelaskan pelajaran kita hari ini? Ada? Ya cukup. Nah, oke, sampai sini Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan istirahat sebentar. Nanti lanjutkan belajar selanjutnya. Ya. Nah, yang siap silakan di